bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk dilema etika itu merupakan suatu permasalahan di mana ada dua hal dua hal kebajikan yang sama-sama baiknya. Mungkin dilihat dari beberapa sudut pandang yang baik, sehingga dalam mengambil keputusan kadang-kadang agak lebih sulit ya, dibandingkan dengan kalau kebutuhan moral itu kan mengambil keputusan dari dua hal, di mana yang satu itu memang satu yang baik, yang benar, dan satu memang kelihatan satu yang salah. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMP 4 ini, terutama pada kasus-kasus yang mempunyai dilema etika? Kita harus melibatkan semua. Sebenarnya adakah langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan? Akan mengidentifikasi. Identifikasi itu bisa dengan mencari data. Dan dari data-data itu kita kan penyelesaiannya harus dengan cara A, B, C, D. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan, kalau itu permasalahan itu bisa langsung menghadirkan orang-orang yang mungkin berperkara atau mempunyai bukti yang langsung pada saat itu cukup, maka tentunya dalam pengambilan keputusan ya bisa cepat. Maka sekolah pun akan memberikan suatu keputusan yang cepat, yang efektif, mengikuti SOP yang ada. Jadi kalau sekolah punya SOP tentang itu, ya lakukan sesuai dengan SOP. Ya. Setelah melakukan SOP itu mulai dari penemuan perkara, identifikasi, pengumpulan data, kemudian merumuskan strategi. Strategi tadi yang saya katakan, strateginya bisa banyak. Kemudian memilih strategi. Ya, kemudian setelah itu dampaknya apa ya apabila itu keputusan itu diberikan, itu juga harus dipikirkan dulu. Nah, setelah itu baru memutuskan. Apakah Bapak itu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau mempunyai jadwal khusus Pak untuk menyelesaikannya Pak? Kalau ada suatu permasalahan itu muncul, ya menurut kami secepatnya harus bisa diselesaikan. Tetap melalui prosedur untuk klarifikasi, mencari bukti hukum. Apabila datanya cukup, bisa cepat selesai. Tapi kalau bukti datanya belum cukup, maka tentunya itu membutuhkan waktu supaya keputusan itu bisa berpihak ya kepada keadilan. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak orang yang membantu, banyak pula faktor-faktor yang mendukung. Contoh ya, ada seorang siswa katakanlah dia setiap hari sering melanggar datang ke sekolah, kemudian ditemui oleh guru, kemudian guru sudah mengambil sikap karena dia melanggar, kemudian diberi sanksi, ya katakanlah ya otomatis dalam kontrol sanksi yang mendidik. Ini kan terjadi suatu hal yang sama-sama baik. Jadi seorang siswa katakanlah setelah diklarifikasi dia terlambat, ternyata keterlambatan itu karena membantu orang tua, dan itu menyangkut kehidupan keluarganya. Di satu sisi agar anak lain itu tidak meniru yang dilakukan oleh siswa tadi, dia memberikan sanksi. Ini kan dua sisi yang sama-sama baiknya. Sehingga ini kadang-kadang karena sama-sama baiknya itu menimbulkan masalah yang lebih tinggi. Dari itu mengkolaborasi semua unsur yang ada di sekolah, kemudian memaksimalkan faktor hukum yang ada di sekolah, harapannya kita mendapatkan data yang lebih konkret, yang real,
media yang lebih valid sehingga ini nanti sebagai alat bukti untuk membuat suatu keputusan yang tepat dalam menangani dilema etika. Sehingga harapannya kalau keputusan itu tepat berarti memenuhi rasa keadilan. Pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, jadi pembelajaran yang kita petik yang pertama bahwa dalam memutuskan suatu kasus dilema etika ini yang pertama tidak boleh kita sembrono dalam memutuskan atau kusah-kusu dalam memutuskan perkara-perkara ini. Yang kedua, bahwa dalam melaksanakan atau mengambil keputusan terhadap peristiwa-peristiwa dilema kita tidak boleh kita hanya berdasarkan asumsi, ya. Tapi kita harus berdasarkan data-data. Kita harus berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga nanti keputusan bisa diambil itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, bahwa lebih bagus memang kita mempunyai SOP. Semoga sukses. Assalamualaikum Bu Nur. Selama ini bagaimana Bu Nur dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan dampingan dari guru BK dan juga bapak kesiswaan. Jadi di mana anak-anak atau peserta didik yang mempunyai beberapa kasus yang sudah secara tadi ya dilema etika. Nah, kemudian mereka kami jadikan satu di ruang kepala sekolah, kami panggil dan kami mengidentifikasi permasalahan apa sih yang menyebabkan mereka itu membuat masalah seperti itu. Baik Bu Nur, selanjutnya bagaimana cara Bu Nur menjalankan pengambilan keputusan di SMP Pusat Tamsa, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut. Ada beberapa runtutan permasalahan. Jadi kalau anak itu memang dirasa benar-benar baru pertama kali, mungkin kita bisa menyikapinya atau mengambil keputusannya itu secara ringan, sesuai dengan tertib lah. Tapi kalau memang ini runtutan permasalahannya itu terlalu banyak dan mungkin kita juga perlu melibatkan dari wali murid sendiri, karena wali murid di sini perlunya adanya komunikasi dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, guru BK maupun bapak kesiswaan dengan beberapa catatan yang sudah ada di guru BK, dan kami sampaikan apa sih yang menjadi permasalahan. Selanjutnya langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Bu Nur lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus dilema etika ini? Oke, karena tadi saya setelah adanya komunikasi dengan wali murid, mungkin akan saya simpulkan dengan beberapa dewan pastinya. Di sini ada warga sekolah, di mana ada kepala sekolah, ada para warga, kemudian ada wali kelas juga. Nah, kami mengambil keputusannya tidak secara sepihak, tapi dari beberapa masukan dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini belum anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita sudah punya tata tertib di mana nanti pengambilan keputusannya yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Apakah Bu Nur itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bu Nur langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Lantas bentuk dan prosedur seperti apa yang Bu Nur akan jalankan? Kalau untuk permasalahan yang ada, kita melihat dari kasusnya dulu ya. Kita melihat dulu dari kasusnya. Kalau kasusnya ringan, saya rasa mungkin langsung seketika itu bisa. Tapi kalau memang kasusnya berat, karena mungkin tadi runutan masalahnya itu sudah terlalu banyak, jadi kita kan harus
membuat jadwal tiap satu minggu sekali di hari Selasa. Itu saya mengumpulkan dewan guru, mungkin bisa evaluasi dari pembelajaran di kelas, kemudian dari kegiatan yang ada di sekolahan, kemudian dari beberapa mungkin ada permasalahan anak dalam waktu satu minggu itu kita menemukan kejadian dilema etika apa. Nah itu nanti kita menyikapinya begini. Oke, baik Bu Nur. Selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bu Nur dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini? Dari para warga kami biasanya itu ada rapat sendiri dulu. Kalau untuk dewan guru satu hari Selasa, kalau warga itu biasanya setelah kita ada acara kita ada rapat sendiri di ruang KS. Dari semua yang telah disampaikan Bu Nur tadi, pembelajaran apa yang dapat menjadi pengalaman Bu Nur ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang mungkin bisa diambil itu adalah bahwa memang di sini semua itu yang bisa memutuskan adalah kepala sekolah. Tapi di sini kepala sekolah juga harus melihat sisi dari warga sekolah, yaitu dari dewan guru, dari peserta didik, dan juga dari wali murid sendiri. Kita juga punya yayasan. Jadi apapun kita selalu melibatkan mereka. Terima kasih Bu Nur atas waktunya. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.